saya ingin berbagi sesuatu yang di luar yang diterima di STT. Nah, di STT saya banyak melihat ketimpangan yang terjadi gitu, antara materi yang diberikan di STT di secara teologi tes bagi cerita aja. Kenapa saya harus cerita gitu, sebetulnya jujur aja saya sedikit dipaksa oleh Pak Ugi karena mereka merencanakan sesuatu saya juga nggak ngerti gitu, saya nggak tahu gitu, terus kemudian didorong untuk harus berbicara gitu. Awalnya saya sempat ragu juga ya, mau ngomong nggak gitu, karena saya khawatir kalau aku ngomong bukannya tambah lempeng nih adik-adik nih, tambah puyeng gitu ya, gitu. Tambah puyeng gitu. Jadi saya mau cerita begini, banyak sekali ajaran-ajaran yang saya terima di gereja gitu ya, doktrin-doktrin yang saya terima di gereja, terus kemudian nggak sesuai dengan realita, nggak sesuai dengan kenyataan gitu. Ya contoh nih, maaf dulu sebelumnya. Tadi Pak Ugi sudah ngomong, oh nanti Pak Bejo kalau ngomong apa istilahnya auto debok gitu ya. Saya khawatir saya dianggap bukan orang normal gitu loh. Kira-kira begitu gitu. Cuman nggak apa-apa karena gitu. Saya ingin berbagi aja bahwa sebetulnya tujuan adik-adik gitu ya, hamba-hamba Tuhan di sini, mohon maaf Pak gitu, melayani, menjadi hamba, memilih menjadi hamba Tuhan, sebetulnya motivasinya tujuannya apa gitu. Kenapa saya ngomong begini Pak, mohon maaf begitu, mohon maaf, pengalaman saya puluhan tahun ini Pak, saya sudah 60 tahun saat ini, 60 tahun lewat. Kadang antara yang diomongkan Pak, yang diceritakan kepada kami, kemudian kalau saya sambung-sambungkan dengan kesehari-hariannya begitu, nggak nyambung, nggak kontak, nggak nyambung gitu. Jadi saya sebetulnya berpikir begini, ini teman-teman saya ini teman-teman yang luar biasa semua. Saya ambil nanti pembicaraan mereka selama kita sama-sama. Kadang mereka ngomong seperti lagunya siapa itu, yang dunia ini panggung sandiwara, itu selalu dinyanyikan Pak Anwar itu. Kita jadi saling membuli Pak, membuli gitu. Bener nggak sih yang lu omong, bener nggak gitu? Jangan-jangan kamu sandiwara. Tidak cuma dalam kehidupan ini, berdoa pun bisa sandiwara loh Pak. Nah, hal-hal semacam ini kan miris ya, miris, sangat menyedihkan gitu, sangat menyedihkan. Ini mumpung di suasana Paskah seperti ini, aku nggak bercerita, tapi kisah tentang penebusan Yesus itu sangat luar biasa gitu, sangat luar biasa. Semua belajar, saya tahu persis, semua tahu gitu. Cuman pertanyaannya, apakah kita sungguh-sungguh menjiwai, terus sungguh-sungguh benar melakukan gitu. Sebetulnya kan karya terbesarnya Tuhan ini pengorbanan Pak. Pengorbanan ketika saya sangat hormat loh Pak kepada hamba-hamba Tuhan, kepada pendeta gitu. Karena buat saya Pak ya, saya ini pedagang Pak, saya pengusaha Pak gitu. Buat saya loh Pak, buat saya pribadi saya ngomong, juga ya, jadi hamba Tuhan itu berat loh, susah Pak, susah gitu. Kok mau gitu? Ini pilihan yang sangat konyol gitu Pak. Seperti saya didorong-dorong Pak Ugi untuk berbicara, sebetulnya nggak salah gitu. Ngerti ya Pak, kegundahan, kegelisahan saya ketika saya ngomong tentang Tuhan gitu, tentang Tuhan. Cuman puluhan tahun ini
yang saya lihat gitu. Begitu mudahnya loh orang berbicara tentang Tuhan, bercerita kisah tentang bagaimana Yesus disalibkan, begitu menyedihkan, didramatisir sedemikian rupa, tapi nggak cocok dengan kesehariannya gitu. Jadi kayak lagu tadi penuh sandiwara gitu ya. Makanya tadi Pak Harun ngetok, wah ini perlu dikondisikan, diberi mimbar gitu. Ya, saya juga sebetulnya sebelum mendengar dari Pak Harun saya juga udah ngerti nih. Ini orang Jawa bilang aku dijorokin gitu ya, dijorokin untuk ngomong gitu. Tapi realita seperti itu. Ya, yuk kita kembali ke misi gereja bahwa apakah adik-adik mahasiswa hamba Tuhan ini tahu gitu ya. Aku tahu artinya tahu bukan tahu sekedar mendengar ya gitu. Kalau tahu sekedar mendengar sekedar membaca mudah gitu. Apakah tahu gitu? Misalnya sekarang, komposisi penduduk di Indonesia ini penduduknya berapa sih? Gitu. Kan yang dibicarakan ngeri nih, amanat agung gitu ya. Jadikanlah semua bangsa muridku gitu. Nah, jadikanlah semua bangsa muridku ini tahu nggak gitu? Yang sasaran kita ini siapa sih? Sasaran kita siapa gitu? Terus kemudian sadar nggak gitu? Pada sadar nggak kalau tidak bisa disamaratakan gitu? Ini Indonesia gitu. Jadi ketika misal ada seorang hamba Tuhan terkenal itu di Jakarta, mungkin ada yang membaca beritanya juga, mereka berbicara tentang Rara soal yang pawang hujan itu, sampai sekarang dijadikan mainan kan, gitu, dijadikan ya guyon gitu. Sengaja saya ambil ini, apa yang dikatakan beliau nggak salah Pak, nggak salah untuk keyakinannya dia gitu, beliau sama saya loh Pak, saya juga Kristen gitu, tapi di mata saya juga nggak benar gitu, tapi di mata beliau mungkin benar gini. Permasalahannya kita hidup di Indonesia Pak, adik-adik kita hidup di Indonesia. Ketika beliau seorang hamba Tuhan begitu dan membicarakan tentang klenik lah, tentang mantra lah, tentang ya penguasa kegelapan dan sebagainya gitu. Mohon maaf Pak, gitu. Saya mohon maaf gitu. Saya kadang berpikir gitu. Aku yakin tidak semua sama ya gitu. Kita memahami keyakinan Kristen ini macam-macam. Misalnya ada teman saya yang ngomong, misalnya nih tentang perpuluhan aja perdebatannya seru sekali. Tentang bahasa roh perdebatannya seru sekali sih. Saya tidak berbicara tentang itu. Kalau kita berbicara tentang perbedaannya, mungkin sesama teman kita jadi berantem, jadi nggak enak gitu. Cuman bagaimana sih kita menempatkan diri kita dalam situasional yang demikian kompleks di Indonesia ini gitu. Kira-kira begitu gitu. Yuk kita coba coba kontemplasi gitu ya. Saya kadang bingung gitu. Semua mengatakan bahwa Tuhan Yesus luar biasa, hebat luar biasa gitu. Saya juga ngomong sama sih gitu. Ada nggak sih? Aku kalau dibantu gitu. Ada nggak sih tokoh Kristen gitu ya? Tokoh Kristen yang betul-betul dipandang disegani di Indonesia itu ada nggak sih? Aku kadang rindu loh Pak. Katanya kita punya junjungan Tuhan kita ini luar biasa gitu. Ayo kita melihat itu, apakah ada gitu. Ya, mohon maaf Pak karena saya hidup di kota gitu.
di awal-awal gitu mungkin kasih mula-mulanya gitu memang mereka luar biasa gitu dalam pelayanannya, tapi di satu titik tertentu mereka berhenti Pak, berhenti gitu. Berhenti karena apa gitu? Berhenti karena apa? Karena uang Pak, karena uang gitu, karena ego Pak. Ya kan, mereka muncul di media sosial gitu. Tiap hari bukan merenungkan firman Tuhan tapi membuat quote. Mereka sako Pak, sako itu kayak gimana ya? Kalau orang kena narkoba itu kayak kecanduan begitu, ditepuk tanganin, disorot kamera dan sebagainya ini. Tapi mereka di mimbar bicara tentang bahwa yuk makin hari kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus gitu. Aku bingung Tuhan Yesus yang mana gitu. Aku kadang sering bercanda sama Pak Ugi, dulu kembar ya Pak Tuhan Yesus. Ya, hal-hal semacam ini gini. Jadi aku ngomong begini, adik-adik gini, mahasiswa, aku belajar mungkin dari mahasiswa ini belajar gitu. Aku puluhan tahun tiap hari Minggu ikut kelas dan begini. Pertanyaannya gini, itu kan proses kita belajar. Kalau terus kemudian setelah aku puluhan tahun gitu mengenal Tuhan Yesus gitu, aku hanya tertarik gitu ya, tertarik lagu-lagunya, adik-adik bagus tuh, tepuk tangan, surah-surah begini. Puluhan tahun begitu gitu. Kira-kira ini apakah ini yang dikehendakin Tuhan gitu. Jadi aku melihat bahwa gini, apa yang kita belajar apa di materi-materi, aku ngomong tidak ada yang salah, itu konsep pengajaran kok yang jadi masalah gitu, yang jadi permasalahannya pengetahuan kita tentang Alkitab itu kan tidak berdiri sendiri gitu. Kita harus digabungkan dengan pengetahuan kita yang lain gitu. Contoh gini, aku nggak bicara orang lain. Ketika gitu, aku warga Indonesia keturunan Pak, gitu. Terus kemudian begini, aku tinggal di Indonesia, aku hidup mati juga di Indonesia begitu. Terus kemudian harus hati-hati betul, tidak mudah karena contoh, saya rada meragukan gereja yang otonom Pak. Saya tidak berpikir negatif ya, cuma buat saya kemudian konteksnya begini, gembalaku ini langsung Tuhan sendiri gitu, gembalaku langsung Tuhan gitu. Jadi kemudian karena otonom, karena independen, semua diputuskan sendiri gitu, dengan kelompoknya sendiri gitu. Ujung-ujungnya maaf Pak gitu, gereja di kota itu sudah bukan seperti rumah Tuhan gitu. Ini perusahaan gitu, yang kemudian dengan investasi gini ya, seperti show, konser begitu, kemudian mengeruk uang sebanyak-banyaknya seperti gitu, bisa diwariskan ke anak cucunya gitu. Ya, saya mengkritisi hal-hal semacam ini, saya memperhatikan hal-hal semacam ini. Jadi ini yang mendorong saya untuk mau berbicara gitu, dengan harapan ayo kita mulai berangkat dari diri kita sendiri masing-masing gitu. Termasuk aku harus memulai dulu. Ya, kita kembali ke ajaran Tuhan Yesus yang murni gitu. Menurut saya Tuhan tidak mengajarkan kita tentang budaya gitu ya. Tuhan sebetulnya mengajarkan kepada kita itu pola pikir gitu.
eh, bagaimana berpikir benar, diberi batasan-batasannya, bagaimana bertindak benar, dan sebetulnya kita sudah diberi sudah ada koridor-koridornya gitu. Ya cuman kita manusia sih, saya ngerti kita manusia dan itu sangat sulit gitu. Kira-kira itu aja sih yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Sudah menyampaikan, saya boleh kasih highlightnya ya, garis tebalnya, poin yang saya catat di pernyataannya beliau. Jadi mungkin tidak seperti Pak dosen atau Pak pendeta yang khotbah bagus ada poin-poinnya atau apa, tapi ini yang disampaikan beliau sebuah realita, dan saya boleh garis bawahi yang disampaikan beliau poin-poinnya. Bicara masalah motivasi dan pelayanan misi gereja itu, yang pertama, dunia pelayanan gereja dan realita kehidupan jemaat dan masyarakat ini perlu sinkron, paham ya? Nanti yang dinamakan dunia pelayanan, misi, dan konteks gereja ini perlu sinkron, dan beliau melihat ada sebuah kesenjangan. Itu yang pertama. Yang kedua, perlu memahami konteks masyarakat lingkungan yang kita layani untuk kita ini sering mengajak kontemplasi atau merenung. Jangan sampai kita merasa sibuk dengan dunia pelayanan gereja ini, tapi kita terus-menerus membangun sebuah kesenjangan antara apa yang kita bangun dengan dunia real di masyarakat yang sedang terjadi. Kemudian mungkin kita sejak awal pelayanan baik, tulus, kudus, murni, tapi kan proses motivasi pelayanan misi dan gereja kan perlu diuji. Nah, ini yang titik rawannya di situ. Kadang-kadang dalam proses pelayanan motivasi itu bisa bias. Dan yang beliau singgung tadi, salah satu yang buat motivasi bias itu, maaf kata, mamon, ya, duit. Nah pertanyaannya, mungkin Bapak Ibu kasih menambahi, loh itu yang diceritakan Pak Bejo kan di kota, kontennya duit, kami di desa jauh dari duit Pak. Oh, belum tentu. Sama tadi Pak bilang kita nggak cari duit, tapi butuh duit. Mungkin secara jumlah nominal bisa beda, tapi kan secara motivasi bisa. Contoh, kalau mungkin gereja di kota itu yang diraih itu orang jumlahnya MM atau TT, bagi Bapak Ibu mungkin itu uang apa ya kok sampai lihat ya. Tapi kadang-kadang kita juga bisa terproses bukan dengan jumlah itu. Nah, ini dalam perjalanannya kadang-kadang mamon itu sedikit membuat motivasi dan payah itu bias, tidak lempeng sejak awal. Nah, oleh karena itu perlu namanya sedikit brainstorming dan juga pendampingan dan perlu teman. Nah, tapi itu saya selalu bilang semua yang terjadi ini tidak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba. Ada sebuah proses, sebuah pengkondisian untuk ke sana. Nah, salah satunya untuk menunjang ke sana itu adalah yang beliau singgung tadi, mengamati karena pola gereja maaf ya, ini kan selalu dikatai maaf. Yang disampaikan ini juga bisa salah, tidak sesuai dengan pemikiran atau dengan lapangan juga bisa, yaitu pola gereja yang otonom. Otonom itu semuanya gembala, pendeta yang berwenang, seolah-olah semua aset yang milik pendeta, milik gereja, asetnya, duitnya, jemaatnya, semuanya, sampai nanti polanya itu dilimpah ganda. Kadang-kadang sistem itu yang mengkondisikan, mungkin dia awalnya nggak berpikir demikian, yang saya katakan tidak, ini proses. Tapi ini kan proses kesana ini artinya apa ya? Jadi bilang orang narkoba itu sakau, ya kan seringkali saya dengar Pak Pendeta Khotbah, awas ancaman pelayanan ada 3 tahun, harta, tahta, wanita, begitu kan? Nah itu kan juga rentan. Harta itu, oh kita nggak haus harta, tapi orang Jawa bilang ya, kita ini nggak haus harta yang gede, tapi kadang-kadang maaf ya, dengan kita sendiri, seringkali kita ini orang Jawa bilang itu ngentit, tahu ngentit ya? Oh kok ngentit di bosok ini Pak? Ngatut. Kayak tikus itu ngerikiti gitu ya. Ngerikiti yang itu sebenarnya bukan kita, miliknya Tuhan. Dan itu kan sama dengan juga, lama-lama loh, kok enak ya, kok enak, orang sakau begitu Pak. Ya, ngentit ngerikiti. Jadi makanya saya coba lebih real pakai bahasa Jawa yang lebih paham begitu ya. Lah kemudian kadang-kadang orang yang terlalu lama nyaman memimpin gereja, punya duitnya banyak,
itu maaf ya sekali lagi, kalau mau lengser kan agak abot Pak. Nah makanya kadang-kadang tidak ada bedanya dengan dunia di